Siapa bilang poligami itu gampang? Banyak orang mikir kalau poligami itu cuma soal sanggup finansial, punya rumah lebih dari satu, atau bisa membagi waktu aja. Padahal poligami itu adalah ujian kesabaran, keadilan, dan pengendalian diri setiap hari. Bahkan kalau hati dan niat nggak lurus, poligami yang niatnya ibadah malah bisa berubah jadi sumber masalah, bikin rumah tangga nggak tenang, anak-anak merasa kurang kasih sayang, istri jadi sering nangis, dan kamu sendiri jadi kehilangan arah. Jadi, rahasia sukses poligami itu bukan cuma punya uang banyak, tapi juga ilmu, kesabaran, ketulusan niat, dan komunikasi yang terbuka dan lembut dengan kedua istri. Banyak laki-laki yang gagal menjalankan poligami karena nggak bisa adil, padahal Allah sudah kasih peringatan. Kalau takut nggak bisa adil, maka cukup satu istri, karena keadilan itu berat banget. Bukan hanya adil dalam materi, tapi juga adil dalam waktu, perhatian, dan emosi. Nah, kalau kamu benar-benar ingin poligami tapi nggak ingin menyakiti siapapun, kamu harus paham beberapa poin penting ini. Pertama, luruskan niat. Niatkan poligami karena Allah, bukan karena nafsu, bukan juga karena gengsi, apalagi karena ikut-ikutan teman. Kalau niatmu sudah benar, insya Allah kamu akan dijaga untuk tetap bersikap adil dan bijak. Tapi kalau niatmu hanya untuk gaya-gayaan, biasanya hasilnya akan penuh konflik dan masalah. Kedua, sebelum menikah lagi, kamu harus komunikasikan baik-baik dengan istri pertama. Jangan membohongi atau menyembunyikan rencana ini dari istri pertama, karena kebohongan hanya akan menimbulkan luka yang dalam. Mungkin awalnya istri pertama akan marah atau menangis, tapi kalau kamu menjelaskan dengan baik, penuh kesabaran, insya Allah akan lebih mudah untuk diterima. Ketiga, belajar ilmu fikih poligami. Jangan cuma modal semangat, tapi nggak tahu bagaimana cara menjalankan poligami yang sesuai syariat. Banyak ustadz yang membuka kajian poligami untuk para suami agar bisa belajar bagaimana mengatur hati, membagi waktu, dan memimpin keluarga dengan adil. Keempat, adil dalam materi. Ini sudah jelas. Kamu harus mampu menafkahi kedua istrimu dengan adil, memberikan tempat tinggal yang layak, makan, pakaian, dan kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuanmu. Jangan sampai kamu berlaku pilih kasih. Satu istri diberikan lebih banyak sementara yang lain diabaikan. Ini akan menimbulkan luka dan rasa tidak nyaman. Kelima, adil dalam waktu. Kamu harus membagi waktu dengan jelas. Kapan kamu berada di rumah istri pertama, kapan di rumah istri kedua. Jangan sering melanggar jadwal hanya karena kamu sedang merasa nyaman di salah satu rumah saja, karena ini akan membuat salah satu istri merasa diabaikan. Keenam, perhatian dan kasih sayang. Perempuan itu hatinya lembut. Mereka butuh perhatian dan rasa aman dari suaminya. Jangan hanya fokus pada urusan biologis, tapi juga urusan emosional mereka. Peluk mereka, tanyakan kabar mereka, dengarkan cerita mereka, dan berikan pujian tulus yang bisa membuat mereka merasa berharga dan dicintai. Ketujuh, jangan membandingkan istri satu dengan yang lain. Ini sering terjadi tanpa disadari, misalnya ketika kamu berkata, "Kamu masaknya enak, beda sama istri satunya." Kalimat seperti ini akan melukai hati mereka. Lebih baik ucapkan pujian tanpa embel-embel perbandingan. Cukup bilang, "Makasih ya sudah masak, enak banget." Ini lebih menenangkan hati istri. Kedelapan, jaga komunikasi dua arah dengan kedua istri. Kalau ada masalah, bicarakan dengan baik, jangan memendam perasaan. Karena biasanya masalah kecil akan menjadi besar jika tidak segera diselesaikan. Dan pastikan kamu tidak membawa masalah dari satu rumah ke rumah yang lain, karena ini akan membuat suasana makin keruh. Kesembilan, selalu minta doa dan restu dari kedua orang tua dan mertua, agar mereka juga mendoakan agar rumah tangga poligamimu berjalan lancar dan penuh keberkahan. Kesepuluh, jangan lupa untuk tetap menjaga ibadahmu, karena poligami itu ujian, dan untuk bisa melewati ujian dengan baik, kamu harus dekat dengan Allah. Banyak berdoa agar diberikan kesabaran, kelapangan hati,
dan kemampuan untuk bersikap adil, karena hanya Allah yang bisa menolongmu dalam urusan rumah tangga. Yang terpenting adalah membangun quality time bersama keluarga. Meskipun kamu punya 2 rumah, tetap usahakan untuk membuat momen bersama anak-anak agar mereka merasa diperhatikan. Misalnya dengan mengajak mereka makan di luar bersama-sama atau jalan-jalan bersama agar anak-anak dari kedua istri merasa dekat dan akrab satu sama lain. Poligami bukanlah ajang untuk pamer kemampuan, tapi sebuah amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dijalankan dengan niat baik, cara yang benar, dan penuh kesabaran, insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Tapi kalau dijalankan hanya karena nafsu, maka biasanya akan menimbulkan banyak masalah dan menyakiti banyak hati. Jadi, buat kamu yang sedang menjalani poligami atau sedang mempertimbangkan poligami, semoga kamu bisa belajar menjadi pemimpin keluarga yang adil, lembut, dan sabar. Karena perempuan yang terluka karena suaminya tidak adil, itu doanya sangat kuat. Maka jangan sampai kamu mendapatkan doa buruk dari istrimu. Ingat, kebahagiaan itu bukan hanya kamu yang rasakan, tapi juga istri-istri dan anak-anakmu. Kalau mereka bahagia, insya Allah hidupmu juga akan penuh ketenangan. Nah, sekarang aku ingin tanya, menurutmu, apa hal paling berat dalam menjalankan poligami dengan adil? Atau kamu punya pengalaman pribadi tentang poligami yang ingin kamu bagikan? Coba tulis di kolom komentar, biar kita bisa saling belajar dan menguatkan satu sama lain. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu yang sedang belajar ilmu rumah tangga. Semoga kita semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmat dari Allah. Amin.